Bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk masuk market sebelum market rebound. Kenapa? Kita bahas di video kali ini. Oke, sekitar bulan Februari lalu, melalui channel YouTube The Investor ini kami membahas ya mengenai potensi IHSG rebound, di mana semua data menunjukkan perbaikan, maka kami optimis IHSG akan rebound sekitar bulan Februari dilanjut bulan Maret. Tapi apa yang terjadi? Skenarionya berubah. Di bulan Maret akhirnya Amerika mengalami krisis keuangan, ya krisis perbankan di mana SVB Bank, salah satu bank terbesar di Amerika, kolaps, membuat market panik. Akhirnya IHSG pun jatuh sampai ke level 6.500 sebelum akhirnya rebound di akhir bulan Maretnya. Sampai saat video ini diambil tanggal 14 April 2023, IHSG ditutup di level 6.818 yang menunjukkan IHSG sebenarnya masih minus 0,47% secara year to date. Ya, jadi ketika IHSG minus, ya jangan berharap saham-saham yang kita pegang ini juga akan naik. Mungkin 1-2 saham naik, ya, tapi mayoritas sahamnya masih belum naik. Dan disinilah menurut saya kesempatan kita untuk masuk sebelum IHSG rebound. Oke, ini adalah saham-saham mover IHSG, di mana sebelah kiri adalah saham-saham penyokong IHSG dan sebelah kanan ini adalah saham-saham yang menjadi pemberat IHSG. Ya, jadi ada 20 saham yang berpengaruh terhadap pergerakan IHSG sejauh tahun 2023 ini ya. Kalau kita bicara mengenai saham penyokong IHSG nomor 1 di sini adalah TLKM, di mana TLKM ini naik 15,7% sepanjang tahun 2023 ini. Ya, ini kayaknya menarik juga TLKM untuk kita bahas ya, karena memang TLKM ini jarang sekali terdengar ya, dan sekarang akhirnya naik 15%. Kemudian di nomor 1 sebagai saham pemberat IHSG adalah Adaro Energi, yang dimana sepanjang tahun 2023 ini sudah turun 24,2%. Ini menarik juga untuk dibahas kayaknya ya, karena ini penurunannya cukup lumayan ya. Nah, ini adalah 20 saham yang menjadi mover IHSG. Oh ya, by the way, silahkan ya teman-teman bisa download ebook watchlist kami, di mana kami sudah menulis ebook watchlist yang berisi 5 saham under value yang menurut kami ini masih murah dan ada potensi untuk naik ya, ada potensi untuk naik. Silahkan teman-teman download ebooknya di dalam kolom komentar yang sudah kami pin atau dalam deskripsi di video ini ya, sebagai tambahan referensi tentunya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kita juga perlu melihat pergerakan asing, karena memang mau tidak mau ya IHSG kita ini juga digerakkan oleh asing ya. Walaupun ya kita sebagai seorang investor jangka panjang, kita tidak melihat asing sebagai acuan utama untuk masuk di saham, bukan. Tapi secara fundamental ya, acuannya adalah di fundamental dan kinerjanya. Tapi memang dalam jangka pendek sentimen ya, terutama sentimen pergerakan asing ini juga bisa menjadi penggerak market kita. Nah, menariknya adalah sepanjang tahun 2023, asing sudah mencatatkan net buy 14,2 triliun rupiah, di mana sekitar 8 triliun rupiah itu masuk di minggu ini. Ya, minggu ini di pertengahan bulan April ini. Jadi menurut saya ini adalah kabar yang bagus ya, angin segar, dan harapannya sih tidak ada skenario buruk lagi, tidak ada force majeure lagi yang nanti bisa akan membuat market bergairah lagi dan market akan rebound ya, mungkin setelah lebaran nanti ya. Oke, dan ini adalah sektor-sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG saat ini ya. Jadi ada 13 sektor yang ada di bursa, di mana kalau kita lihat rata-rata memang menunjukkan pelemahan ya, menunjukkan pelemahan. Dari 13 sektor ini hanya 2 sektor yang hijau, di mana yang hijau adalah sektor industrial yang naik 1,66% dan sektor transportasi logistik yang naik 5,6%. Kemudian sebagai pemberat IHSG, sektor terbesarnya yang membuat IHSG susah naik adalah sektor energi ya, yang dimana sektor energi ini menyumbangkan penurunan 10,62% ya. Jadi kita lihat angka yang paling kanan ini, di mana angka paling kanan ini adalah pergerakan level indeks sektoralnya sepanjang tahun 2023 ya. Sektor energi memimpin sebagai pemberat terbesar IHSG dan penyokongnya adalah sektor transportasi logistik. Cuman sayangnya memang
di dalam sektor transportasi logistik ini tidak ada saham-saham yang market cap-nya besar ya, sehingga kenaikan sektor transportasi dan logistik ini belum mampu menopang kinerja IHSG. Ya, tapi memang ya secara overall rata-rata masih minus ya, dan sekali lagi ketika market memang sedang minus ya, kita tidak bisa mengharapkan saham-saham yang ada dalam portofolio kita ini juga naik ya. Mungkin ya sekali lagi 1-2 saham saja, tapi mayoritas ini masih minus ya. Nah, sekarang kita masuk ke data makronya yang membuat kenapa ya kita harus optimis, saya sendiri optimis market akan rebound dalam waktu dekat jika tidak ada force majeure lagi seperti krisis keuangan di Amerika yang terjadi di bulan Maret lalu ya. Nah, yang pertama adalah mengenai inflasi di Amerika. Kenapa inflasi di Amerika ini kita perhatikan? Karena inflasi di Amerika inilah yang nantinya akan men-trigger the Fed apakah nanti akan menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Ya, jika inflasi naik, biasanya suku bunga akan naik. Ya, dan jika inflasi turun, ya sepanjang angka inflasinya belum lebih rendah dibandingkan angka suku bunganya, ya kemungkinan suku bunga The Fed akan naik. Nah, kebetulan di minggu ini ya, pertengahan bulan April ini Amerika telah merilis angka inflasinya, dan kabar baiknya inflasi di bulan Maret hanya berada di level 5%, yang artinya ini adalah level terendah sejak tahun 2022 lalu, ya, di mana level tertingginya tahun 2022 lalu berada di 9,1%, dan di bulan Maret tahun 2023 ini sudah berada di angka 5%. Ya, jadi ini kabar yang bagus, artinya kalau inflasi turun, harapannya suku bunga The Fed tidak naik lagi ya, ataupun kalau naik hanya sekali saja di 0,25% saja, yang itu nanti bisa membuat market bergairah ya. Kita lihat juga suku bunga The Fed-nya di bulan Maret kemarin, suku bunga The Fed akhirnya naik sampai ke 5%. Jadi ini sudah ketemu nih, antara suku bunga The Fed dengan inflasi sudah ketemu di angka yang sama 5%. Nah, di sini menjadi kabar baik yang artinya bisa jadi ketika nanti inflasi, katakanlah di bulan April nanti inflasinya turun ya, suku bunga The Fed juga bisa diturunkan. Dan kalau misalkan terjadi penurunan suku bunga Fed, yaitu akan membuat ya market lebih bergairah lagi. Kemudian instrumen high risk itu juga akan bergairah lagi, dan otomatis juga akan masuk kita sebagai market turunannya dari Amerika ya, market yang mengikuti Amerika. Ya, pastinya juga kecipratan, alias IHSG kemungkinan besar bisa rebound ya. Ini juga terlihat dari asing yang melakukan net buy sekitar 14 triliun sampai hari ini ya, sampai video ini dibuat ya. Nah, ketika suku bunga sudah tidak naik lagi ya, apalagi kalau harapannya suku bunga nanti bisa berpotensi turun, ya maka dana-dana asing ini kemungkinan besar juga akan masuk ke emerging market, termasuk di Indonesia. Ketika asing masuk ke Indonesia, asing bawa dolar, terjadilah banjir likuiditas dolar di market dalam negeri yang membuat kurs dolar turun. Ya, kalau kurs dolar turun itu adalah hal yang bagus. Artinya banyak dana yang masuk, banyak dolar masuk ke Indonesia, ke negara kita. Yang ini juga rata-rata dana yang masuk ini nanti akan masuk ke pasar saham, masuk ke obligasi yang membuat harga saham naik, dan juga market obligasi harganya juga naik, yang artinya yield dari obligasi itu turun ya. Kabar bagusnya, di hari ini tanggal 14 April 2023 hari Jumat, rupiah menguat sangat tajam ya, di mana hari Kamis tanggal 13-nya rupiah masih ditutup di level 14.800. Hari Jumatnya rupiah sudah menguat di level 14.600. Rupiah menguat, otomatis ini bisa menggerakkan market keuangan lainnya ya, dan memang ada pertanyaan, ketika rupiah turun kenapa IHSG belum naik? Ya justru itu. Mumpung IHSG belum naik, ini masih bisa menjadi kesempatan kita untuk masuk ya, jangan menunggu IHSG naik dulu baru masuk ya, itu kalau saya sendiri ya. Nah, dari sekian data tersebut ya, data makro yang kita sampaikan tadi ya, bisa kita simpulkan bahwa sekarang asing sedang berbondong-bondong masuk ke negara kita. Rupiah menguat, tandanya asing banyak yang masuk ya, tinggal kita tunggu saja IHSG-nya akan naik.
Nah, mumpung sebelum naik, kalau saya pribadi, dan ini juga sudah saya share beberapa waktu yang lalu ya, bahkan sudah sering kita share juga, sepanjang IHSG masih di bawah level 7.000, saya masih dalam posisi agresif beli. Ya, sebelum nanti akhirnya IHSG di atas 7.000, nah di situ baru kita bisa rising cash atau bisa melakukan take profit sebagian untuk menghimpun cash lagi ya. Oke, itu saja mungkin sekilas video kali ini. Jangan lupa teman-teman bisa download ebook kami yang berisi watchlist saham-saham under value ya, yang dimana dalam watchlist tersebut ada 2 kategori saham, kategori turnaround maupun kategori fast grow, yang dimana kami optimis ya, saya pun optimis bahwa saham-saham tersebut ada potensi untuk naik di kemudian harinya ya. Tapi sekali lagi ebook tersebut sebatas tambahan referensi saja. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.